Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah adik-adik bertemu kembali dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 3 yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar meyakini Allah yang Maha Esa dan Maha Pemberi. Tahukah kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan mengatur segalanya sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia. Allah itu Maha Esa. Esa itu satu, hanya satu. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Allah zat yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk tanpa diminta. Nah, tentu kalian pasti sudah mengenal Allah. Ya, cara mengenal Allah bisa dengan melihat ciptaannya, membaca Al-Quran, atau dengan mengenal nama-nama Allah. Tahukah kalian Allah itu punya nama? Allah itu punya nama-nama yang bagus. Disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik milik Allah. Jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Jumlahnya Asmaul Husna ada 99. 99 nama-nama Allah yang baik ini adalah menunjukkan sifat-sifat Allah. Nah, salah satu di antara Asmaul Husna ini adalah Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa, atau Allah itu hanya satu, tidak punya anak, tidak juga punya bapak atau ibu. Allah itu hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah kita beribadah dan berdoa. Allah adalah tempat memohon dan mengharap. Tidak ada yang mampu menandingi atau menyamai Allah. Meskipun alam raya semesta ciptaan Allah ini sangat besar, tapi Allah dapat mengatur dengan sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Sifat Allah yang Maha Esa ini terkandung dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya seperti ini. Ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Yang artinya
Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah itu satu. Ayat kedua, Allahus Somad. Artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung, tempat memohon dan meminta segala sesuatu. Ya, meminta hanya kepada Allah. Tahukah kalian kalau meminta kepada selain Allah namanya syirik, karena percaya kepada selain Allah. Dan syirik adalah dosa yang sangat besar. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad, yang artinya dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Ya, dia Allah tidak beranak, tidak punya anak, dan tidak pula diberanakkan, dan tidak ada yang menganakkannya. Artinya tidak punya ayah atau Allah ada satu dan tidak membutuhkan orang lain. Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Ada yang membuatnya. Ada seperti manusia, hewan, punya anak dan punya orang tua. Ada yang melahirkan dan juga kemudian punya anak. Tapi tidak dengan Allah. Allah tidak punya anak dan tidak punya bapak dan ibu. Dan ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau Allah. Tidak ada satu pun yang menyamai Allah. Ya, jadi hanya Allah yang patut kita sembah, tempat memohon segala permintaan. Ya, jika kalian punya keinginan, mohonlah kepada Allah. Jangan meminta kepada sesuatu yang selain Allah. Misalkan menyembah pohon, menyembah batu, meminta kepada gunung, dan lain-lain. Jangan lakukan, karena itu termasuk perbuatan syirik. Orang yang syirik disebut musyrik. Dan perbuatan syirik adalah dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, adik-adik, sebagai anak yang soleh dan solihah harus percaya kepada Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Dengan meyakini Allah, dengan mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, alhamdulillah cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup perjumpaan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.